Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lindri selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Nah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Albia selaku moderator, rekan saya Al Kausar Krista Colonita, Indriani Nur Utami Arbi, Sikra Inzani Ilham, Muhammad Syawal, Muhammad Auluddin Syawal. Nah, sini kami akan memaparkan materi tentang paradigma dalam promosi kesehatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Celonita. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi paradigma kesehatan. Paradigma kesehatan adalah suatu cara pandang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memakai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi, paradigma kesehatan merupakan model pembangunan kesehatan yang jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya itu transisi paradigma kesehatan. Perubahan masalah kesehatan ditandai dengan berbagai macam transisi kesehatan berupa yang pertama transisi demografi, yang kedua itu transisi epidemiologi, yang ketiga transisi gizi, dan yang keempat itu transisi perilaku. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang promosi kesehatan. Yang pertama, strategis ABG, yaitu advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Strategis yang pertama merupakan advokasi, upaya pendekatan kepada para pemimpin atau pengambilan keputusan supaya dapat memberikan dukungan, kemudahan, dan semacamnya pada upaya pembangunan kesehatan. Strategis yang kedua adalah bina usaha, adalah upaya membuat suasana yang kondusif atau menunjang pembangunan kesehatan sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategis yang ketiga adalah gerakan masyarakat atau empowerment untuk mendirikan individu, kelompok, dan masyarakat agar berkembang kesadaran, kemauan, dan kemampuan di bidang kesehatan agar proaktif. Masyarakat dapat mempraktikkan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, strategis baru promosi kesehatan atau Ottawa Charter 1986. Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada konferensi internasional promosi kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986. Telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktik atau promosi kesehatan. Piagam tersebut merumuskan 5 upaya promosi kesehatan, yaitu kebijakan berwawasan kesehatan atau health public policy. Yang kedua, lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Yang ketiga, prioritasi pelayanan kesehatan atau resident health service. Yang keempat, keterampilan individu personal skill. Yang kelima, gerakan masyarakat community action. Nah, selanjutnya pemaparan materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu D. Sasaran promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama, sasaran primer. Sasaran primer adalah sasaran yang memiliki masalah yang diharapkan mau berperilaku sesuai harapan dan memperoleh manfaat paling besar dari perubahan perilaku tersebut. Yang kedua, sasaran sekunder.
Sasaran sekunder adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh atau disegani oleh sasaran primer. Contoh sasaran sekunder adalah tokoh agama dan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Yang terakhir, sasaran tersier. Sasaran tersier merupakan para pengambil kebijakan, penyandang dana, dan pihak-pihak yang berpengaruh di berbagai tingkatan atau pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan. Yang E, faktor pendorong adanya paradigma kesehatan. Di sini ada faktor yang mendorong perlu adanya paradigma kesehatan antara lain. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan orang sakit ternyata tidak efektif. Yang kedua, konsep sehat mengalami perubahan di mana dalam arti sehat dimasukkan unsur sehat produktif, sosial, ekonomis. Yang ketiga, adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif. Yang keempat, adanya transisi demografi, meningkatnya lansia yang memerlukan penanganan khusus. Yang terakhir, makin jelasnya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk. Sekian dari pemaparan materi kami, saya akan kembalikan ke moderator. Nah, itulah pemaparan materi kami tentang paradigma dalam promosi kesehatan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan.